tanpa tangis dan duka. Hanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Podcast Eksamo. Kembali lagi dengan saya Muhammad Farah Arsiki dari kelas 12 MIPA 2 sebagai host pada acara podcast kewirausahaan pagi hari ini. Pada acara podcast kewirausahaan pada pagi hari ini, saya akan membahas mengenai bisnis dan usaha di bidang interior dan alat musik. Nah, sebelum itu, mari kita sambut dengan hangat Bapak Riyatno sebagai pemilik usaha HDRT, bisnis interior dan alat musik, sekaligus narasumber yang akan menemani kita pada acara podcast kewirausahaan pada pagi hari ini. Selamat pagi Bapak. Pagi Mas Farel. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Mas Farel. Alhamdulillah. Tanpa basa-basi, langsung saja kita ke sesi tanya jawab. Yang pertama, apa sih yang bikin Bapak tertarik untuk memulai usaha di bidang interior dan alat musik? Itu awalnya tuh gimana? Ya gini ya Mas, karena dari pihak keluarga saya itu tidak mampu, jadi saya dituntut untuk bekerja mulai dari kecil. Jadi saya tidak pernah sekolah sampai SD, lalu dituntut sama ibu sama bapak, "Le kowe kerja." Oh ya Bu, saya kerja, berarti bekerja di perusahaan mebel di tempatnya paman saya pada waktu itu tahun 1987. Pada saat itu saya disuruh ke sana kemari untuk beli bahan, dan bertambahnya tahun saya diajari untuk belajar jadi tukang. Berjalannya waktu, saya berkenalan sama teman dari luar mebel interior. Pada tahun 92 saya pergi ke kota di Temanggung. Saya belajar mebel di sana. Baru bos saya itu bilang, "Ri, nanti kalau belum bisa bekerja di sini dengan baik, jangan keluar. Kerja di mana-mana itu sama aja." "Oh ya bos," saya bilang gitu. Pada saat itu saya tekuni terus. Bos saya 5 tahun kemudian udah bilang, "Ri, kowe bisa bekerja di luar." "Oh ya, makasih bos." Saya lalu pergi belajar mencari pekerjaan di tempatnya PT Andika Solo Megah. Pada saat itu tahun 2001. Pada 2001, maaf sebelumnya tahun 2000 saya menikah, dituntut lagi untuk mencarikan nafkah istri saya, dan tahun 2001 saya punya anak 1, dituntut lagi untuk mencarikan nafkah istri dan anak. Berjalannya waktu saya berkenalan sama teman. Pekerjaan itu tidak serta-merta datang sendiri, dan bekerja itu juga gitu Mas. Jadi kalau bekerja tidak mau berkenalan sama orang lain, sama enggak mau pindah-pindah gitu ya, pengalamannya juga monoton. Jadi saya punya pikiran, saya udah bisa bekerja, lalu saya pindah ke pabrik Andika Solo Megah yang pada saat itu berdiri di Panularan, Solo. Berjalannya waktu, saya kenal sama bos-bos. Saya ditarik, "Pak Ri, saya minta tolong dibikin ke interior, bisa sekalian desainnya." "Pak, saya itu otodidak. Kalau suruh desain, terus terang tidak bisa. Tapi kalau dikasih gambar, insya Allah saya bisa mengerjakan dengan model apapun." Dan berjalannya waktu saya kenal sama Bapak Budi, orang dari Lampung di Solo, dia kuliah di UGM.
Dia bekerja juga di Solo, Andika Solo Megah. Berkenalan, saya diajak kerjasama tahun 2010. Pada tahun 2010 itu saya diboyong ke Lampung, istilahnya diajak kerjasama babat alas, Mas Farel. Pada tahun 2011 Pak Budi itu sudah merintis pekerjaannya, usahanya. Dia alhamdulillah bisa berhasil proyek 1, 2, 3. Pada tahun 2012 saya kembali ke Solo. Kembali ke Solo sama Pak Budi itu, Pak Riyadno hidup di Lampung aja. Enggak Pak, saya sudah punya keluarga. Pada saat itu saya setiap hari ketemu sama Pak Budi itu. Berjalannya waktu, pekerjaan semakin besar. Lalu saya pulang ke Solo, mempunyai gagasan gini Mas, kalau saya cuma bekerja tukang kayu aja, interior aja, saya pikir tidak bisa cukup untuk mencukupi anak dan istri saya. Saya mempunyai pikiran pada tahun 2012, saya kembali ke Lampung lagi, istilahnya iseng-iseng bawa gitar Mas, bawa gitar, lalu saya nawarkan toko satu ke toko yang lain. Alhamdulillah berjalannya waktu, toko itu percaya sama saya. Setiap bulannya saya dimintai pesanan, Pak saya bikin ke gitar ini sampai sekarang. Pada tahun 2013 saya pulang ke Solo. Saya udah punya modal, istilahnya modal awal bikin interior. Lalu saya di Solo berkenalan dengan Bapak Hartono Jarum Super di Solo, pengusaha jarum super itu. Saya dipanggil, Pak saya minta dibikin ke interior buat anak saya mau menikah, tapi dengan waktu cuma 3 bulan bisa selesai enggak Pak? Saya optimis, bisa Pak. Pada waktu itu saya belum pernah istilahnya borong sendiri, belum pernah mengerjakan sendiri. Saya mempunyai pikiran kalau saya sendiri tidak mampu, lalu saya berpikir mencari teman yang lebih hebat dari saya Mas. Yang lebih hebat dari saya dalam arti kepintarannya mengerjakan interior lebih rapi dan lebih tepat, karena interior itu dituntut rapi dan tepat karena sesuai dengan kemauannya si pelanggan. Alhamdulillah berjalannya waktu saya dipercaya tempat Hotel Asia itu di Panggung Jebres itu. Lama-kelamaan kenal sama Pak Bambang, Pak Yatno saya minta dibikin saya mau bikin hotel bintang 3 di Pucang Sawit. Apa bisa Pak? Saya, oh bisa, saya sudah tahu pekerjaannya. Saya optimis karena dituntut dengan keluarga untuk mencari nafkah. Alhamdulillah sampai sekarang. Jadi usaha saya itu berjalan lancar, bertambah tahun, bertambah kenalannya semakin banyak. Alhamdulillah bisa untuk membiayai anak saya Mas. Anak saya terus terang 2, yang satu udah lulus kuliah tahun kemarin di UMS, yang nomor 2 Oktavia Sastika Putri yang sekolah di SMA Mojo 81 sini. Dan sampai sekarang alhamdulillah saya tinggal memenuhi pesanannya dari toko-toko yang saya kasih contoh gitar tadi. Jadi sampai sekarang alhamdulillah, sama interior juga masih berjalan. Tapi dulu pada waktu saya mencari toko gitar itu, interior saya sempat berhenti Mas, karena terlalu belok untuk mengurusi
untuk mengurusi gitarnya pada tahun 2020 kan ada pandemik, saya itu masih berjalan dengan baik, interior sama gitar ya, sampai sekarang alhamdulillah bisa bertahan dan bisa untuk menghidupi anak-anak saya, untuk mencukupi kebutuhan anak saya dan istri saya. Demikian Mas, pengalaman saya yang udah saya ngelakoni sampai sekarang. Alhamdulillah sampai sekarang masih berjalan lancar. Terima kasih. Jadi awal mula Bapak mulai bisnis ini penuh dengan lika-liku dan suka duka ya Mas? Iya. Ya. Karena tidak dimodali dengan kecerdasan Mas. Jadi saya itu cuma lulus SD, jadi dituntut untuk mencari nafkah sendiri. Jadi kalau pengalaman saya itu kalau di istilah diterangkan satu persatu panjang dan alhamdulillah sampai sekarang lika-likunya luar biasa Mas. Saya keliling gitar itu di tengah hutan Lampung Tengah itu, pada waktu itu pakai sepeda motor itu pinjem Mas, tahun 2010 pinjem. Di tengah perjalanan itu hujan, jadi di tengah perjalanan hujan saya pakai kendaraan kan di packing pakai kardus itu kan kena air, kena hujan jadi leleh, itu sempat dijarah sama orang sana. Lalu saya tolak gini, saya hafalkan orangnya, saya datangi satu persatu, dia tidak ngaku juga. Saya tahu persis yang ngambil itu. Setelah saya ngaku orang Solo, dia baru, oh ya Pak, maaf, saya juga orang Solo. Gitar itu semua dikembalikan. Itu sampai segitunya. Dan kalau untuk pengalaman mebel itu, apalagi mebel itu lebih pahit lagi Mas. Setiap hari belajar dari Solo ke Kalioso itu hampir 3 tahun. Berangkat jam 6:30, pulang jam 9, terus pengen belajar. Jadi kalau untuk pengalaman saya pahit, tapi saya nikmati sampai sekarang. Ya. Terima kasih. Selanjutnya tuh saat pertama kali Bapak mulai usaha atau bisnis, kan ada peluang. Nah itu gimana cara Bapak tuh yakin untuk memilih peluang tersebut sebagai langkah awal Bapak mulai usaha? Ya karena saya tidak didasari dengan ilmu pendidikan, intinya saya nekat aja Mas. Nekat. Yang penting saya pikirannya gini, yang penting saya tidak mencuri dan tidak menipu. Apalagi kalau saya itu di bidang interior, itu kan yang dipercaya pekerjaannya sama omongannya. Jadi Pak, saya minta dikerjakan interior 1 kamar 1 bulan selesai. Saya jawab selesai, ya harus bertanggung jawab selesai. Itu. Kalau dalam berwirausaha di bidang interior dan alat musik itu tantangan terbesar yang pernah Bapak hadapi itu apa? Kalau tantangan terbesar, kalau di tempat interior, alhamdulillah semua orang yang mau pesan interior pasti udah sedia untuk finansialnya, untuk keuangannya. Itu selama saya mengerjakan interior tidak ada hambatan. Tapi kalau di bidang alat musik, karena saya itu dari Lampung sampai Palembang, itu kan melayani beberapa orang, jadi karakter orang itu ya macam-macam ya Mas. Yang di tempatnya di Lampung itu ada yang bagus, barang mau di packing aja udah ditransfer. Ada yang barang sudah saya kirim sampai Lampung, barang udah terjual, hampir 50% terjual, bilangnya belum laku. Tapi saya optimis, saya sabar, saya percaya nanti dibayar. Dan ada lagi yang di tempatnya Malang itu pada waktu itu tahun 2019, saya itu mau mencarikan sekolah anak saya yang nomor 1 di UB.
Brawijaya. Saya nginep di hotel di sana, sekalian iseng-iseng bawa gitar. Ketemu toko, namanya toko Prima Spot. Saya datangi, ngobrol panjang lebar, dia mau pesen, Mas. Setelah saya pulang dari Malang, saya kirim 1 kali sukses, 2 kali sukses, 3 kali dia tidak mau bayar dan nomor saya diblokir. Saya ya udah, saya percaya aja kalau Allah itu Maha Adil. Tapi sampai sekarang di toko Prima Spot itu dia tidak ngerespon dan tidak bayar sampai sekarang. Dan saya juga tidak merasa gelo. Istilahnya gelo itu, nanti kalau gelo dipikir terus menerus bisa mengganggu aktivitas saya. Saya sampai keliling di Banyuwangi juga, itu sampai sana ya ketemu orang baik, barang belum sampai pesen udah ditransfer. Jadi kalau di bidang alat musik ya sampai sekarang ada lika-likunya karena melayani orang banyak, jadi karakter orang itu ya juga beda-beda. Macam-macam ya. Ya. Menurut Bapak itu standar kesuksesan atau indikator sebuah kesuksesan dalam berwirausaha itu apa? Kalau saya, standar saya itu usaha tidak kemrungsung, hati tenang. Jadi kalau usaha yang dibilang orang awam itu kan, wah itu kekayaannya banyak, itu usahanya besar. Tapi saya tidak seperti itu. Kalau saya pribadi menyikapi dengan usaha saya itu walaupun kecil tapi jalan untuk kebutuhan sehari-hari bisa tercukupi, itu udah alhamdulillah. Dalam Bapak berwirausaha selama ini tuh, inovasi menurut Bapak itu penting atau tidak? Inovasi dalam mengembangkan sebuah produk seperti gitar dan lain sebagainya. Penting. Berjalannya waktu kan ada media sosial ya Mas, pasti juga mengikuti zaman sekarang. Dulu saya ke Lampung itu belum pernah pakai HP, door to door, toko ke toko, kota ke kota itu dulu HP-nya belum bisa untuk WA dan lain-lain. Kalau sekarang dituntut untuk HP bisa untuk WA-an dan untuk online. Tapi menurut saya HP untuk usaha itu tidak begitu signifikan. Jadi cuma biasa saja. Yang penting kepercayaan dari toko itu masih berjalan gitu. Saya anggap udah alhamdulillah. Ya, jadi kepercayaan atau amanah dari kita dalam menjalankan wirausaha itu juga sangat penting ya? Iya. Yang penting kita sesuai apa yang diminta dan tepat waktu, itu insya Allah bisa berjalan dengan baik. Saat awal mulai usaha, gimana caranya Bapak itu membangun nama brand supaya mudah dikenal oleh khalayak masyarakat luas? Berjalannya waktu, anak saya kan yang besar itu udah tahun 2015 kan udah masuk ke SMA. Pak, jenengan yang usaha ndak pakai HP, nanti ketinggalan zaman. Ya piye mas carane? Anak saya bilang, gini atau dibikinkan WhatsApp atau Instagram dengan alamatnya Bapak, nanti insya Allah wong sekalian untuk syarat-syarat cari NPWP kan pakai itu mas. Jadi ya udah, saya bilang sama anak saya, mas dibikin kayak aja supaya bisa jalan. Nah berjalannya waktu
itu enggak begitu ngefek ya Mas, karena saya itu otodidak. Jadi ya udah, nanti kalau komunikasi antara toko itu udah mulai kendor, saya datang lagi ke tokonya. Jadi saya sering ke Sumatera, ke Kalimantan gitu. Kalau untuk mengandalkan media sosial, kalau bagi saya itu kurang marem gitu. Sebelum Bapak mulai berwirausaha, apakah Bapak itu meriset pasar terlebih dahulu? Jadi kayak target pasarnya Bapak riset dan analisa terlebih dahulu? Enggak Mas, sifatnya spontan aja, karena saya lihat ada peluang itu gini. Saya itu pertama kali ke Sumatera itu tahun 2010. Saya melihat kota itu kok belum begitu besar, dan angan-angan saya bantu usaha interior desainnya itu, bilang sama bos saya yang namanya Pak Budi itu, Pak Budi, insya Allah nanti kalau Pak Budi usaha interior di sini, insya Allah bisa besar karena belum ada saingannya Pak. Oh ya Pak, makasih gitu. Setelah itu saya mempunyai pikiran sendiri, pulang ke Solo, balik ke Lampung lagi, saya iseng-iseng bawa gitar itu tadi. Jadi tidak pernah mempunyai angen-angen, oh pasar kono bisa dimasuki gitu, enggak. Jadi dengan memanfaatkan istilahnya potensi pasar itu sebaik mungkin ya, walaupun kurang terkenal atau bagaimana. Iya. Gimana caranya Bapak menghadapi resiko yang tiba-tiba muncul, seperti kondisi ekonomi yang tidak stabil saat Bapak sedang berbisnis? Saya kan punya Allah. Ya. Punya Allah, saya percaya, yakin dan percaya, masalah sebesar apapun pasti bisa terselesaikan. Saya mengimbau sama anak-anak saya, Mas, Mbak, bakale kowe sok ben masalah, tapi menghadapi masalah jangan gusa-gusu. Percaya baik karo Gusti Allah, saya gitu. Ya, jadi selama berwirausaha itu juga tetap punya pegangan ya terhadap Tuhan dan agama. Pasti. Itu pasti dan pasti, karena saya percaya, yakin dan percaya hanya Allah yang mengatur segala-galanya. Kalau strategi pemasaran yang Bapak pakai untuk menaikkan daya penjualan itu apa aja? Ya, untuk kualitas selalu saya jaga. Untuk interior ya itu tadi, kalau mempunyai anak buah yang harus disiplin dan mencari anak buah itu kadang kalau pekerjaan rame asal dapat bisa kecolongan. Kemarin itu Mas, saya itu ngerjakke di Wakil Bupati Ponorogo, tempatnya Bu Ida itu, saya mengerjakan satu rumah, nominalnya ya kurang lebih 1,2 M. Baru saya kerjakan 600 sekian juta, pekerjaan udah selesai. Tahu-tahu ada anak buah saya itu mempunyai pikiran saya tidak tahu persis. Itu dia bilang sama Bu Ida, Bu Ida, saya dikasih amanah sama Pak Yatno untuk menyelesaikan pekerjaan ini. Nah, berjalannya waktu, Bu Ida itu, saya ke sana lagi, Bu Ida gimana kabarnya? Loh, baik Pak, lah bilangnya disuruh ngerjakan anak buah. Enggak, langsung pada saat itu tenaga saya itu disuruh pulang. Saya itu percaya sama Pak Riyatno, dengan karakternya dia enggak neko-neko, walaupun dia enggak pendidikan, tapi enggak neko-neko. Ya udah Pak, pegang omongan saya masih ingat itu pada 2017, pegang omongan saya Pak, anak buah Pak Yatno, malam ini juga saya pulang ke. Ya makasih ya Bu, karena saya tidak pernah sekalipun ngucapke saya ngasih amanah buat anak buah saya untuk meneruskan pekerjaan ini. Oh ya udah Pak, pegang omongan saya sampai sekarang berjalan itu sampai selesai, sampai sekarang alhamdulillah komunikasi masih jalan.
Terus gimana caranya Bapak itu menentukan harga produk supaya tetap kompetitif, bisa bersaing dengan produk-produk lainnya dan juga usaha lainnya, tetapi juga tetap mempertahankan kualitas dari produk tersebut? Ya karena berjalannya waktu, tenaga juga bayarannya naik, apalagi untuk bahan-bahan pokoknya juga naik. Ya saya berusaha semaksimal mungkin untuk harga tetap bersaing dan standar. Kalau dibandingkan sama perusahaan besar ya Mas, terus terang itu kalah karena dia udah punya modal, udah punya nama. Jadi kalau untuk standar saya itu ya menengah saja, jadi tidak bisa kok seperti Andika Solo Megah interiornya per meternya 4 juta, 4,5, 5 juta gitu, tidak bisa. Standar saya cuma 2.100.000. Jadi alhamdulillah kemarin ya Mas, kemarin itu saya ngerjakan di Notaris Kartosuro, itu rumahnya lantai 2. Itu saya nawar ke interior saya dengan harga, dengan standar saya, alhamdulillah bisa diterima dan sampai sekarang selesai dengan baik dan bisa si pelanggan bisa menerima bagus. Oh alhamdulillah Pak, pekerjaannya sudah selesai, saya mantep gitu. Jadi untuk bisa menjaga harga ya karena mengikuti dari teman ke teman kan, gedok tular harga sekarang berapa per meternya gitu. Selama Bapak berwirausaha, Bapak pernah mengalami kegagalan yang begitu pahit ya, yang bisa menampar semangat Bapak dalam berbisnis? Pernah Mas, pernah. Tahun 2023 itu saya ngerjakan interior di Batu Retno, Wonogiri. Pada saat itu saya istilahnya ada penyambung lidah, dalam arti ada yang memberi pekerjaan. Pada waktu itu saya dikasih pekerjaan satu rumah, sedangkan sama orang gandean tengen itu bilang, Lek nanti semua dikerjakan sama Lek Riyadno, tapi saya minta tolong dimodali dulu. Pada tahun 2003 itu saya mengerjakan di sana ya karena teman saya itu kurang gimana ya Mas, kurang sportif dalam arti untuk pembiayaan. Saya disuruh membiayai dulu sampai selesai. Waktu itu 80 juta itu tidak dibayar sama sekali juga pernah Mas. Sampai sekarang dia ketemu sama saya itu tidak berani. Jadi kalau untuk lika-liku usaha itu pasti ada. Jadi selama berwirausaha itu nggak selalu mulus ya, banyak masalah dan istilahnya ya masalah yang menimpa usaha Bapak itu benar-benar keras dan terasa. Iya, kalau masalah lebih banyak dari kesuksesan Mas. Setiap menghadapi orang, apalagi tukang, menghadapi konsumen itu kan ya ada yang bagus, ada yang nakal. Ya. Kalau saya rasa itu banyak yang, terutama di tukang banyak yang nakal, tapi kalau untuk konsumen ya 1-2 yang nakal. Jadi tidak semua mulus gitu, enggak. Menurut Bapak, bagaimana caranya membangun relasi atau istilahnya itu networking supaya usaha Bapak itu bisa kuatlah pengaruhnya ke konsumen? Ya terutama untuk komunikasi selalu saya jaga. Jadi untuk kualitas terutama saya manti-manti sama tukang saya, kalau mengerjakan di tempatnya ini harus rapi dan teliti, jangan dibandingkan sama tempat orang lain gitu. Jadi tetap untuk menjaga sama konsumen itu supaya bisa bagus, terutama untuk komunikasi. Dalam menghadapi pesaing-pesaing lain itu tantangan terbesar apa yang Bapak rasakan?
Kalau saya dengan kemampuan otodidak, saya percaya diri aja Mas. Jadi kalau untuk alat-alat, kemungkinan kalau pabrik besar itu alatnya besar-besar, kalau saya ya semampunya aja. Tapi semua alhamdulillah sekarang sudah pakai mesin. Jadi ya dengan kualitas alat mesin tapi dengan kualitas kecil. Gitu. Nah, selama Bapak berwirausaha ini kan Bapak bekerja sama dengan timnya Bapak. Nah, itu bagaimana caranya Bapak itu menentukan standar saat merekrut orang untuk bekerja dengan Bapak? Dengan pengalaman saya merekrut anak buah saya itu supaya manut. Mulai tahun sebelum corona 2019 itu mulai saya merekrut teman dengan gedok tular teman, mencari teman yang benar, jadi tidak semata-mata langsung cari tukang gitu aja. Jadi kadang mencari tukang asal dapat, pekerjaannya banyak, itu nanti menimbulkan gimana ya Mas, iri dengki. Oh, wong bosnya kuwi ora sekolah, aku sekolah. Tahu-tahu dia di depan. Sekarang kalau saya cari tukang ya minimal tahu karakternya dulu. Jadi dalam menentukan pekerja itu juga harus tetap selektif ya? Iya, betul. Menurut Bapak itu seberapa penting etika dalam berbisnis dan berwirausaha, terutama dalam melayani konsumen? Jujur yang penting. Yang penting jujur. Selain jujur apa lagi Pak yang menurut Bapak berpengaruh? Ya gimana ya Mas, soalnya saya itu tidak berpendidikan, jadi ya kurang bisa untuk mengikuti lah. Menurut Bapak tuh gimana caranya supaya kita itu bisa mengembangkan potensi kita? Seumpama Bapak memiliki bakat otodidak dan lain sebagainya, itu bagaimana cara kita tuh supaya semangat untuk meningkatkan potensi tersebut? Ya semangat aja. Kalau saya sekarang mempunyai gagasan pikiran, karena anak saya sudah besar, salah satunya nanti supaya bisa meneruskan usaha saya. Jadi anak yang kedua, Octavia, itu saya arahkan ke arsitek interior. Jadi kedepannya supaya bisa mengembangkan usaha saya, gitu. Nah, kan dari tadi Bapak sudah istilahnya sharing-sharing tentang pengalaman dan istilahnya perjalanan Bapak selama berwirausaha di bidang interior dan alat musik. Nah, terutama alat musik ini. Kan sekarang banyak kalangan anak muda yang tertarik dengan musik dan kesenian. Bisa Bapak contohkan satu produk yang telah Bapak buat selama Bapak berwirausaha? Ini Mas Farel, ini gitar produksi dari saya, HDRT Musik. Ya. Awalnya gitar ini dari triplek lembaran, saya bikin sendiri sampai finishing, sampai sekarang bisa untuk main musik. Dan alhamdulillah gitar saya ini sudah sampai ke luar Jawa, Sumatera dan Kalimantan, sampai Dumai juga. Dan kami berpesan kepada anak-anak muda, siapa yang mau beli gitar di tempatnya HDRT Musik, alamat Pakis RT 01 RW 10 Mancasan Bagi Sukarjo, dengan Bapak Riyatno, dengan harga kualitas tidak meragukan lagi, seperti ini 450.000. Dan kami, siapa yang mau pesen interior, nanti bisa dihubungi tempatnya Bapak Riyatno HDRT Musik, juga interior, di nomor WA 081 216 18 7901. Terima kasih. Bisa Bapak contohkan cara memainkan gitar Ya, tersebut? terima kasih.
dari cinta, liku tanpa bahagia sudah suratan. Cintaku pada diduga, aku gagal kali ini tanpa tangis dan duka. Hanya titip air mata dan senyum kehancuran. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Wah, suaranya indah dan merdu sekali ya. Jadi kualitas produk gitar tersebut sudah teruji. Selama Bapak mainkan gitar tersebut, suaranya bergema sangat indah. Terima kasih. Terakhir nih, pesan yang ingin Bapak sampaikan terhadap generasi muda, terutama generasi Z yang sebentar lagi akan menggantikan eranya Bapak dan era terdahulu, supaya bisa menjalankan entah itu pekerjaannya, wirausahanya, atau dan lain sebagainya, supaya tetap berjalan lancar. Terima kasih kepada Mas Farel untuk menyampaikan pesan dan kesan saya. Kami berpesan kepada anak muda, satu, jangan patah semangat dan selalu berdoa. Berjalannya waktu pasti ada rintangan, ada halangan. Jangan sekali-kali putus asa. Semua masalah pasti ada jalan keluarnya. Terima kasih. Terima kasih Bapak telah berbagi pengalaman berharga mengenai kisah Bapak tentang berbisnis dan berwirausaha di bidang furnitur dan alat musik. Tak lupa juga pengalaman lika-liku, suka duka, rintangan dan kisah menarik Bapak yang telah Bapak paparkan selama acara podcast kewirausahaan ini berlangsung. Sejak awal sampai detik ini podcast akan berakhir. Semoga apa yang Bapak sampaikan dan paparkan pada acara podcast kewirausahaan pada pagi hari ini dapat menjadi bekal berharga bagi generasi muda yang akan melangkahkan kakinya menuju dunia yang lebih luas, dunia pekerjaan, yang dimana berbeda dengan dunia yang kita alami selama ini. Semoga bekal-bekal tersebut dapat dimanfaatkan sebaik mungkin oleh para generasi muda zaman sekarang. Dan pelajaran yang dapat kita ambil pada podcast kali ini, tetaplah berpegang teguh pada agama, Tuhan, dan juga jangan lupa untuk selalu menjaga hubungan baik dengan keluarga. Restu orang tua juga merupakan salah satu dukungan atau support system terbaik kita. Dan juga selama kita ingin memulai berwirausaha, sejak awal kita melangkahkan kaki kita memulai dari awal, jangan menyanyiakan potensi dan bakat yang kita miliki. Terus asah dan kembangkan potensi dan bakat yang kita miliki selagi kita masih muda. Jangan menunggu sampai kita berusia 20 tahun atau bahkan yang lebih tua. Mumpung kita masih di usia belasan, di masa remaja kita ini kita manfaatkan sebaik mungkin sebelum kita melangkahkan kaki kita ke dunia lebih keras dan kejam bahkan. Oke teman-teman, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe di YouTube Esamu Mojolaban. Akhir kata dari saya pamit undur diri. Awalnya podcast, akhirnya sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.